Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yohana Francisca Dwi Purnastuti. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Paga. Hari ini saya akan memulai PPL saya yang pertama. Silahkan menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa ya semangatnya hari ini. Nah, sebelumnya Bu Siska hari ini akan absen dulu ya. Nabil, Albert, Rasel, Bella, Yeva, Cia, Vincentia, Sandra, Esther. Oke, berarti hari ini hadir semua ya? Ya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar bersama bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita akan cek dulu konsentrasi kalian hari ini. Apakah sudah fokus untuk menerima pelajaran hari ini atau belum? Oke? Siap? Siap. Saat saya bilang pagi, berarti artinya tepuk satu kali. Pagi. Siang. Malam. Oke, gitu ya? Bisa? Pagi. Malam, pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tidak ada yang salah, itu artinya kalian sudah fokus dan siap untuk menerima pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa hari ini? Saya. Oke, silahkan, Yenfa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, adalah berdoa. Bapa dan Saudara kami. Puji dan syukur kami berikan kepada kami ya Tuhan, karena pada pagi ini kami dapat berkumpul di sini, dapat belajar tentang firman-Mu, berkatilah kami, dan supaya kami selalu dalam pelajaran pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria Santi Kristus. Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Selanjutnya, ada lagi yang mau nambahin? Untuk Esther? yang menyenangkan hari ini itu bisa bersama dengan Eva, bisa bersama dengan teman-teman. Tapi ada yang tidak menyenangkan juga, itu mungkin belum bisa membagi waktu untuk bermain dan belajar. Apa sih kita itu perlu bersikap kritis terhadap media massa? Yuk. Silakan, Rahel. Karena media massa punya banyak pengaruh negatif, kalau kita nggak bersikap kritis, kita bisa terkena dampak negatifnya. Bagus. Jadi kita harus bersikap kritis untuk dapat memilih ya, menentukan mana yang harus kita tentukan ya kan, atau yang kita anut ya. Betul, bagus sekali ya. Jadi kita usahakan untuk menggunakan media massa dalam hal yang positif atau menggunakannya secara bijak. Oke, terima kasih Rahel. Tepuk tangan dulu. Sekarang nomor 2. Bagaimana sikap Yesus terhadap tawaran keduniaan pada waktu itu? Tema kita bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah sempat belajar bersama kan ya, tapi yang sub A-nya ini ya. Masih ingat? Nah, ada yang ingat apa itu bersikap kritis? Hati-hati. Iya, bersikap hati-hati berarti kalian dapat memilih ya,
menentukan yang mana kiranya yang harus dilakukan dan tidak ya. Berarti bisa memfilter ya pilihan kalian. Oke, tepuk tangan jawabannya ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik memahami suara hati, mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, media sosial, ideologi, dan gaya hidup saat ini. Namun pada pembelajaran ini kita fokusnya mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam lagi, Bu Siska akan tanya nih, bagaimana perasaan kalian ketika masuk sekolah hari ini? Ya, senang, oke, bagus. Yang lain? Satu tadi senang. Bagaimana? Oke, silakan Cia. Semangat, oke, bagus. Semangat, senang, ya kan? Habis libur. Bagaimana sikap Yesus terhadap tawaran keduniaan pada waktu itu? Ya, silakan Rael. Menolak dan terus mewartakan kerajaan. Ya, betul. Tepuk tangan. Menolak dan terus mewartakan kerajaan Allah. Nah, harapannya yaitu kalian juga bisa menolak hal-hal yang membawa pengaruh kepada negatif ya, yang buruk maksudnya. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya ya. Yang pertama yaitu membaca artikel salah menggunakan media sosial picu kasus anak di Surabaya. Nah, dalam artikel ini kita akan membaca dan menyimak ya. Siap? Siap. Lanjut dari Nabil ya, silakan. Membaca artikel salah menggunakan media sosial picu kasus anak di Surabaya. Salah menggunakan media sosial picu kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya. Solopos.com. Surabaya penggunaan media sosial medsos yang tidak sehat bahkan salah menjadi salah satu pemicu munculnya kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya. Salah satu contohnya adalah perkenalan remaja melalui medsos. Itu yang anak-anak sekarang tidak menggunakan gadget dengan sehat. Sebetulnya memang untuk tugas-tugas sekolah iya, tapi untuk yang lainnya mereka menggunakannya masih salah. Kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Ibu dan Keluarga Berencana DP3A P20KB Kota Surabaya Indah Widayati dalam keterangannya tertulisnya di Surabaya dilansir antara Jumat tanggal 19 bulan 5 2020. Hingga menyebut contohnya yaitu kasus kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi berawal dari perkenalan remaja melalui medsos. Data DP3A P20KB Kota Surabaya mencatat pada Januari. Kita tadi membaca dan mencoba memahami artikel. Selanjutnya kita masuk ke memunculkan pertanyaan. Oke. Mengapa kasus yang melibatkan anak di Surabaya selalu diekspos ke media massa? Bagus, bagus. Tepuk tangan ya. Kasih Esther. Selanjutnya ada lagi yang oke, Laura. Bagaimana cara mengatasi kasus kekerasan dalam menggunakan media massa? Terima kasih Laura. Kira-kira ada lagi nggak ya? Oke, Rahel. Bagaimana media massa bisa memicu kekerasan pada anak? Bagaimana? 3 pertanyaan yang dimunculkan kalian dari artikel yang baru saja kita baca ya. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita nanti akan masuk ke diskusi kelompok anak-anak. Nah, dalam diskusi ini nanti ada 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Kelompok 1, Rachel, Maria Cassandra, Tatra. Kelompok 2, Esther, Bella, Nabil. Kelompok 3, Vincentia, Maria Nensja, Magdalena Henva. Nah, kalian masuk ke kelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagi. Nah, oke. Tapi sebelum masuk ke dalam kelompok kita ice breaking dulu nih anak-anak. Nah, supaya apa? Supaya kalian tetap semangat dalam belajar.
Bisa? Saya ulang ya. Kata kunci dari is breaking kali ini adalah ini ke atas, ini ke depan, ini ke samping, ini ke bawah. Berdiri ya. Oke, silahkan. Nanti Bu Siska bisa saja mengecoh kalian ya. Jadi jangan percaya dengan saya untuk is breaking ini. Begitu ya. Oke, kita tes dulu ya. Fokus ya, kalau nggak fokus salah. Kalau kalian fokus, pasti benar. Oke, ini ke atas, ini ke depan, ini ke bawah, ini ke atas. Jangan terlambat ya, Nabil. Ya, oke, kita fokus lagi ulang ya. Ini ke atas. Bu Siska mengecoh ya, jadi kalian fokus dengan kata-kata, jangan sama. Fokusnya ke tangan apa ya ke kata-katanya, Bu? Iya, kata-katanya. Kalau ikut Bu Siska kan mengecoh, begitu ya. Ulang ya. Oke, ini ke atas, ini ke samping, ini ke bawah, ini ke atas, ini ke samping, ini ke bawah. Oh, sudah fokus. Oke, terima kasih. Sudah tidak ada yang salah lagi. Silahkan duduk. Nah, sudah kumpul ke kelompok masing-masing? Sudah. Tes dulu ya. Ini kelompok berapa? 3. Ini kelompok? 1. Kelompok 1 jadi 1 sini loh. Kok jauh banget? Nah, oke. Yang di situ kelompok? 2. Oke, 1, 3, 2. Nah, ini ada LKPD yang akan Bu Siska bagikan ya. Nah, perhatikan di sini ada petunjuk belajar di LKPD yang akan Bu Siska bagikan ya. Per kelompok 1 cukup ya. Apa ya? Dalam kelompok kalian harus bekerja sama ya, kolaborasi. Ada yang bagian mencari jawaban, ada bagian yang mengetik jawabannya ke PPT yang ada di Canva ya. Jadi jangan pada satu orang saja gitu ya, harus ada kerjasama tim kalian ya, sebagai tim untuk menyelesaikan tugas kalian. KHK. Oke, cari jawaban ya. Kelompok kalian? Bagi tugas, Bu. Bagi tugas ya. Siapa yang buat PPT? Saya. Bella. Terus yang mencari jawaban? Saya. Esther. Nabil bagian apa? Mencatat soal. Oke, sip ya. Oke. Setelah itu dari mananya, Bu? Dari ayat kitab suci. Nah, kan ada ayat kitab sucinya. Tadi dari mana ayat kitab suci hari ini? Dari Nah, Markus. ya, dari Markus bab 2 ayat 23 28. Itu kalian mengutip mana dari materi ini yang menarik menurut kelompok kalian? Saya tertarik pada ayat ini, Bu, gitu misalnya. Terus dihubungkan dengan penggunaan media massa, karena kan materinya media massa. Saya misalnya milih ayat ini, Bu, karena ini tuh mengajarkan penggunaan media massa dengan bijak gitu misalnya. Jadi tidak hanya fokus ke Markus saja, boleh Intermeripika juga boleh, karena kan ada ajaran gereja, boleh salah satu ya. Gitu? Satu orang, maksudnya nggak rata-rata. Bagaimana ini kelompok kalian? Sudah sampai di mana? Nomor 4. Sekarang nomor 5. Ada kesulitan? Apa? Sudah teratasi. Oke, bagus begitu ya. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi sudah berdiskusi bersama dalam kelompok kalian masing-masing, saatnya kita masuk ke dalam presentasi tugas kelompok. Ya, ingat ya yang tadi Bu Siska bilang, semua kelompok harus bekerja sama dalam satu tim. Nah, nanti silakan ditentukan sendiri dalam kelompok kalian yang bagian mempresentasikan siapa, kemudian yang mengoperasikan siapa, gitu ya. Nanti yang menjawab bisa bersama-sama juga enggak apa-apa, gitu ya. Oke, nah sekarang sebelum memulai presentasi, akan saya tunjuk kelompok yang presentasi duluan ya.
Yang pertama dari kelompok 2, gitu ya. Silahkan kepada kelompok 2. Hai teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Tentang media massa menurut gereja. Anggota kelompoknya adalah saya sendiri, Esther Salometa, kemudian ada Bella Andani. Pertanyaan nomor 1. Rumuskan kembali di dalam kelompok terkait kolom 822 mengenai penggunaan media massa. dalam kelompok terkait kanon 822, penggunaan media massa ditekankan pada pengendalian dan tanggung jawab yang sesuai dengan norma sosial, yang sesuai dengan norma moral. Media massa harus digunakan secara etis untuk mendukung kebenaran dan kesejahteraan masyarakat, serta menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau merusak. Pihak berwenang Gereja Katolik berhak memberikan panduan dan intervensi terhadap penggunaan media massa jika ada potensi pelanggaran moral atau dampak negatif terhadap iman dan moral umat. Nomor 2. Ini satu karya Menekankan tanggung jawab para pemimpin gereja dalam memastikan media massa digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai yang selaras dengan ajaran kemanusiaan dan kritis. Yang pertama adalah mengembangkan penilaian kritis. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan media sosial. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial demi kebaikan. Dan empat, memperkuat iman dan moral. Yang terakhir, yang dibagikan oleh umat tidak terjawab dalam pemberian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. memakai media komunikasi sosial. Kewajiban para pemakai media komunikasi sosial yang pertama adalah menyebarkan kebenaran. Yang kedua, cara mengembangkannya adalah pertama bertanya. Yang kedua adalah boleh membaca buku atau dari artikel dari internet. Yang ketiga berdiskusi. Yang keempat berlatih memecahkan masalah. Yang kelima mendengarkan secara aktif. Yang keenam memahami sudut pandang orang lain. Yang ketujuh mempertimbangkan pandangan ke depan. Dan kedelapan membahas topik rumit. Kesembilan berpikir secara objektif. Dan terakhir adalah sadar atas kemungkinan adanya bias. Apakah ada lagi pertanyaannya? Silakan. Bagaimana contoh kita menjawab dalam penggunaan media? Contohnya, apabila kita posting sesuatu atau memberikan informasi untuk orang lain dan postingnya di media sosial, kita harus berani mempertanggungjawabkan akibatnya. Apabila orang mungkin berpikiran negatif dengan informasi yang kita berikan, kita bisa menjelaskannya agar orang tersebut bisa paham informasi yang kita berikan. Sekian. Apa ada pertanyaan lain? Apabila tidak ada pertanyaan lain, presentasi dari kelompok 2 akan kami tutup. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan ya buat kelompok 2. Oke, terima kasih ya. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Persiapan untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Kepada kelompok 3, waktu dan tempat dipersiapkan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang media massa menurut Katolik. Sebelumnya, kami perkenalan dulu. Nama saya Magdalena Yupa. Saya Risa Celawa Jayanti. Saya Mariana Valencia. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi. Soal pertama, rumuskan kembali dan kelompok terkait koma 822 mengenai penggunaan media massa. Dalam kanon 822 dalam hukum kanon Gereja Katolik berbicara tentang tanggung jawab gereja dalam menggunakan media massa, menyebarkan ajaran agama dan kebenaran moral. Berikut adalah perumusan ulang dari kanon 822. 1. Para pemimpin gereja, khususnya uskup, harus dengan penuh perhatian menggunakan media massa untuk menyebarkan ajaran Injil dan nilai-nilai moral. 2. Anggota gereja memiliki keterampilan dalam bidang media massa, diharapkan untuk mendukung dan
baik cetak maupun elektronik, untuk melindungi dan memperkuat nilai-nilai iman dan moral yang dimiliki. Dengan demikian, tahun 822 menggarisbawahi pentingnya peran media dalam kehidupan modern dan tanggung jawab gereja untuk terlibat secara aktif dalam penggunaan media tersebut untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan moral. Soal yang kedua, pilihlah satu ayat kutipan yang tertera di materi, serta jelaskan mengapa kalau memilih kutipan tersebut terkait dengan penggunaan media massa. Kami memilih Intermedika 10 yang menceritakan tentang kewajiban orang tua dan para kaum muda untuk media massa karena berkaitan dengan bersikap kritis pada media massa, baik kaum muda maupun para orang tua tidak memandang. Soal yang ketiga, simpulkan alasan Yesus membiarkan murid-muridnya menurut Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Dalam Markus bab 2 ayat 23 sampai 28, Yesus membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat sebagai respon terhadap kritik dari orang Farisi. Alasan Yesus mengambil tindakan ini adalah untuk menunjukkan bahwa hukum Tuhan tidak boleh menghalangi kebutuhan manusia. Dia menjelaskan bahwa hari Sabat diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ini menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk kebaikan manusia, bukan untuk bersantai. Soal yang keempat, perjelaslah apa maksud dari hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ungkapan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat itu berarti bahwa hari Sabat ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan istirahat dan pemulihan baik fisik maupun spiritual. Sabat ada demi kesejahteraan manusia, bukan untuk membebani mereka dengan aturan yang kaku dan legalistik. Fokusnya adalah pada manfaat Sabat bagi manusia, bukan kepatuhan terhadap aturan tanpa memenuhi tujuannya. Yang kelima, simpulkan apa saja kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Kewajiban para pemakai media komunikasi sosial meliputi menggunakan media dengan etika. Penggunaan harus memanfaatkan media komunikasi sosial secara bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Ini termasuk tidak menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, ataupun konten yang melanggar hukum. Yang kedua, verifikasi informasi. Pengguna memiliki kewajiban untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menyebarkan hoax ataupun informasi palsu. Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial Gereja dan Internet berdasarkan pemahaman kelompok. Dewan Kepausan adalah untuk komunikasi sosial dalam konteks gereja Katolik, berfungsi sebagai badan pengatur dan mengarahkan kebijakan komunikasi dalam gereja. Mengenai gereja dan internet, Dewan ini menekankan bahwa internet merupakan alat komunikasi yang sangat berpengaruh yang dapat digunakan untuk tujuan evangelisasi dan penyebaran pesan-pesan keagamaan. Namun, gereja juga menekankan pentingnya penggunaan internet secara etis dan bijaksana dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial. Internet, menurut pandangan gereja, dapat menjadi sarana yang memperkaya kehidupan spiritual umat, tetapi juga memiliki potensi untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau bertentangan dengan ajaran Kristen. Oleh karena itu, gereja berperan untuk membimbing umat dalam menggunakan internet dengan cara yang positif dan bertanggung jawab, serta mendorong adanya kehadiran yang aktif dari gereja di dunia digital bagi kebaikan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah pertanyaan? Ya, kalian silakan. Bagaimana cara memanfaatkan media massa dalam kehidupan rohani? Contohnya seperti mengikuti misa dengan protokol Fransiskus di internet. Yang kedua, memanfaatkan aplikasi e-Katolik untuk berdoa. Dan yang ketiga, mencari bacaan atau Injil di web
ada. Oke, tepuk tangan dulu ya. Adakah apa ya lagi? Silakan Abdul. Bagaimana cara Yesus mengkritisi penggunaan media massa jika dihubungkan dalam Markus bab 2 ayat 23 dan 28 menggunakan alasan sendiri? Dalam Markus bab 2 ayat 23 sampai 28, Yesus mengkritisi pemahaman dan praktik agama yang kaku dan legalistik. Dalam bagian ini, Yesus dan murid-muridnya melintasi ladang pada hari Sabat dan murid-muridnya memetik bulir gandum. Kritik Yesus terhadap pemahaman agama yang terlalu fokus pada aturan ini relevan dengan kritik terhadap media massa dalam arti bahwa Yesus menunjukkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan nyata di atas kepatuhan buta terhadap aturan atau konvensi yang mungkin mengabaikan konteks dan kebutuhan sesama. Dalam konteks media massa, ini bisa diartikan sebagai kritik terhadap penyajian berita atau informasi yang tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia atau yang terlalu fokus pada formalitas daripada substansi. Apakah jawabannya memuaskan? Memuaskan. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan Anda. Bagaimana cara kalian menghargai hak cipta sebagai pelajar? Salah satu contohnya adalah memberikan daftar pustaka atau alamat di situs internet atau buku yang diambil ciptaannya. Apakah cukup? Baik, ada pertanyaan lagi selanjutnya? Silakan Bella. Apa aspek yang meliputi media komunikasi sosial? Aspek-aspek yang meliputi media komunitas sosial adalah menggunakan media dengan etika, verifikasi informasi, melindungi privasi dan menghindari konten negatif dan lain-lain. Apakah jawabannya memuaskan? Ya, memuaskan. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan Esther. Saya ada pertanyaan, apa fungsi Dewan Kepausan Gereja? Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan Albert. Apa saja poin penting menurut Intermeritika 9? Poin-poin pentingnya adalah yang pertama, penggunaan media secara bijaksana. Yang kedua, memahami dalam media. Yang ketiga, menghindari konten yang merugikan. Dan yang keempat, mendukung konten yang baik. Apakah jawaban memuaskan? Pas. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Yuk, tepuk tangan. Soliditas atas hari Sabat. Yang keempat, simpulkan apa saja kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Kewajiban para pengguna media sosial menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi, selektif dalam menyebarkan informasi, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik, bijak dalam mengatur waktu online, jangan lupakan hak cipta, dan juga hati-hati dalam menyebarkan data pribadi. Yang keenam, simpulkan apa saja kewajiban kaum muda dalam menyikapi media komunikasi sosial. Intermeritika 9. Kewajiban-kewajiban khusus yakni para pembaca, pemirsa, dan pendengar yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu dan menghindari apa saja yang bagi mereka sendiri-sendiri menyebabkan atau memungkinkan timbulnya kerugian. Yang ketujuh, apa kewajiban orang tua dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun elektronik. Kewajiban orang tua adalah menjaga dengan sungguh-sungguh supaya tayangan-tayangan terbitan-terbitan
terbintang, tercetak, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan iman serta tata susila. Jangan sampai memasuki ambang pintu rumah tangga, dan jangan sampai anak-anak menjumpai di luar lingkup keluarga. 8. Simpulkan konsep Dewan Kepausan untuk komunikasi sosial gereja dan internet berdasarkan pemahaman kelompok. Dewan Kepausan ini bertanggung jawab dalam penggunaan berbagai bentuk media massa dalam penginjilan. Beberapa konsep yang berkaitan dengan media massa dan kepausan adalah dekret intermirca, nasihat pasca sinode tentang sabda Allah, surat apostolik perkembangan cepat, internet, dan juga media sosial. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan Bella. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa makna Markus bab 2 ayat 5? Markus. Makna tidak langsung dari ayat tersebut jika dikaitkan dengan media sosial adalah jika kita mengikuti atau membaca hal negatif, maka kita akan mendapatkan hal negatif juga. Apakah bisa dipahami? Adakah pertanyaan lagi? Silakan. Apa saja kewajiban para pengguna media massa? Kewajiban para pengguna media sosial adalah menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi, selektif dalam menyebarkan informasi, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik, bijak dalam mengatur waktu online, jangan lupakan hak cipta, dan juga hati-hati menyebarkan data pribadi. Apakah jawabannya memuaskan? Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebutkan konsep yang berkaitan dengan media massa dan dewan kepausan. Konsep yang berkaitan dengan media massa dalam dewan kepausan antara lain dekret intermirca, nasihat pasca sinode tentang sabda Allah, surat apostolik perkembangan cepat, internet, dan juga media sosial. Apakah jawabannya memuaskan? Terima kasih. Sama, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Apa arti dari perumpamaan Yesus membiarkan muridnya memetik gandum pada hari Sabat? Yesus membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat karena dia mengajarkan bahwa hari Sabat diciptakan untuk kebaikan manusia, bukan sebaliknya. Jadi bukan hari Sabat diadakan bukan untuk membebani manusia, tetapi untuk kebaikan manusia. Apakah jawabannya memuaskan? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau begitu, kalian akan menunggu presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat siang. Yuk, tepuk tangan. Nah, anak-anak, tadi setelah kalian melakukan diskusi dan sudah melakukan presentasi, kita masuk untuk menarik kesimpulan anak-anak. Nah, apa saja sih materi yang kita pelajari hari ini? Oke, Maria. Kita belajar dari Markus bab 2 ayat 23 sampai 28, yaitu Yesus mengajarkan bahwa Allah adalah pembebas dan semua hukum termasuk hukum Taurat harus digunakan untuk membebaskan manusia dari segala hal menghalangi mereka berbuat baik. Betul sekali ya. Tadi kita sudah belajar bersama dari Markus, betul sekali. Bisa semua ya? Lanjut, ada lagi selanjutnya selain Markus. Oke, Laura. Intermetika 9 dan 10, di mana kita diajak untuk menyadari peran positif media massa. Betul sekali. Selain dari Markus, kita juga belajar dari Intermeripika. Tepuk tangan dulu. Oke, tadi sudah dari Markus, sudah juga dari Intermeripika 9 dan 10. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Bella. Kita belajar tentang gereja dan internet mengenai dia sebagai anugerah Allah yang menyatukan manusia. Betul sekali, tepat ya Bella. Kita harus menganggap internet itu sebagai sebuah anugerah dari Allah ya, bukan menjadi beban ya. Dimana kita juga harus bisa menggunakannya secara bijaksana. Oke, tepuk tangan buat Bella.
Ada lagi mau menambahkan? Oke. Kita belajar membiasakan menggunakan media massa secara kritis dan bertanggung jawab dan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Jadi tadi ya ada dari Alkitab, sudah dokumen gereja, dan akhirnya kita harus bisa menggunakan dan menerapkan media massa dengan bijak, berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Dari pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Setelah kita belajar bersama dan membuat kesimpulan serta refleksi bersama, Bu Siska akan memberikan penugasan. Tugasnya apa? Tugasnya membuat satu soal untuk materi selanjutnya, yaitu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap ideologi dan gaya hidup. Berapa tadi pertanyaannya? 1. Dari materi? Bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penilaian sumatif. Nah, nanti Bu Siska akan memberikan kalian lembar soal untuk dikerjakan secara mandiri atau individu. Begitu ya? Cara mengerjakannya silahkan ditulis nama kalian dan memberi jawaban dengan cara memberi tanda silang di huruf pilihan yang kalian anggap sebagai jawaban yang benar. Begitu? Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Ini Bu Siska bagikan. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan tes sumatif tadi dan sudah dikumpulkan, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Tolong siapa yang mau memimpin dengan sukarela? Ya, silahkan. Laura. Sebelum mengakhiri berita, mari berdoa. Dengan Bapa, selamat siang Bapak, terima kasih atas pemberitaan dan mengenalmu sama pembelajaran tadi. Ya Bapak, sebagai mengakhiri kegiatan, kiranya Engkau selalu membimbing dan menyertai kami. Terima kasih Bapak, menolong kami puji, kiranya segala kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Puji Roh Kudus, Nazaret, kami Yesus, dan kami penjelasan. Oke, terima kasih Laura. Selamat siang semuanya. Sekian pelajaran hari ini. Berkah dalam.